Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sekalian, sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam acara ngaji bareng Kiai dan guru ngaji di daerah Boyolali. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita menonton bersama-sama kajian daripada Kiai Imad di Boyolali, saya akan memberikan satu muqaddimah, ya, prolog, bahwasanya Kiai Imad di situ sangat luar biasa menyampaikan penjelasan tentang DNA dan juga nasab yang diakui secara syariat itu yang mana, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli. Jadi dari video itu, ya, saya membandingkan nih antara Kiai Idrus Romli, ya, kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya perbandingkan dua pendapat beliau-beliau ini, yang tentu saja kita tidak meragukan kealiman daripada kedua tokoh yang sangat fenomenal di saat ini. Bahwasanya orang-orang yang pro kepada Ba'alawi, kontra terhadap kajian ilmiahnya Kiai Imad itu, mereka seperti kurang literasi di dalam bidang ilmu nasab, gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Ini mohon maaf, bukan saya menghina, tidak, gitu loh. Tidak, naudzubillahi min dzalik, saya tidak menghina, saya sangat menghormati semuanya. Tapi ini berbicara tentang kajian ilmu nasab, gitu ya. Artinya, kenapa saya katakan mereka itu kurang literasi di dalam bidang ilmu nasab? Karena kecenderungan mereka ini, ketika membahas tentang polemik nasab ini, mereka itu lebih condong kepada kaedah-kaedah ilmu fikih, gitu loh. Nah, bukan berarti kita mengesampingkan ilmu fikih, bukan. Tetapi begini teman-teman ya, kaedah di dalam ilmu nasab dan ilmu fikih itu ada keserupaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, seperti halnya di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, pada halaman ke-42, di situ ada bab Al-Muqaddimatus Tsaniyatu fi Usuli Thubutin Nasabi. Jadi pada bab yang pada muqaddimah yang kedua itu ada dasar-dasar, prinsip dasar di dalam menetapkan nasab seseorang. Nah, itu dibagi menjadi 3 menurut pemaparan daripada Ibnu Totoki. Ya, yang pertama itu kita melihat catatan tulisan kitab-kitab ulama ahli nasab. Kemudian kita periksa di situ, kita teliti, kita pilah-pilah, kita adakan perbandingan atau bahasa kerennya studi banding. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan di situ, kesimpulan yang meyakinkan, maka kita tulis nasab yang kita teliti tadi berdasarkan literasi dari kitab-kitab nasab yang terdahulu. Kemudian yang kedua, itu mendatangkan saksi, ya, mendatangkan saksi, yaitu bil bayyinah. Bil bayyinah di situ dijelaskan di dalam fikih itu mendatangkan 2 orang saksi yang diketahui bahwasanya orang ini betul-betul kredibel atau betul-betul adil, gitu ya. Nah, dan ini hanya berlaku untuk nasab yang dekat. Tidak bisa dijadikan satu syarat untuk menentukan nasab yang jauh. Syarat yang dekat itu apa? Antara anak dengan bapak, bapak dengan anak, maksimal dengan kakek. Tidak bisa dengan buyut, gitu loh. Terlalu jauh. Nah, di situ yang disinggung oleh Kiai Imad pada video yang akan kita tonton bersama ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton bersama-sama. Tes DNA itu sangat presisi. Tidak mungkin orang yang DNA-nya saja bukan DNA keturunan Ibrahim itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, nggak bisa.
Nah nanti ini Ustaz Idrus Shomli mengadakan sebuah perlawanan begitu gigih bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan sebuah dalil untuk menetapkan dan menafikan nasab. Karena katanya sesuatu yang telah sah secara syar'i, nasabnya sudah sah secara syar'i, maka tidak bisa dihancurkan oleh tes DNA. Ini dia ngomong benar kelihatannya, tapi sebenarnya nggak benar. Nasab yang telah sah secara syar'i itu, nasab siapa? Nasab orang-orang yang ada di hari ini yang kita ketahui, dia itu ayah dan ibunya menikah, ada saksinya, ada buktinya, baru itu namanya anak yang mempunyai nasab yang sah secara syar'i. Karena ayahnya sudah ketahuan, dengan ibunya menikah, masih ada buku nikahnya. Kalau Ubed yang ada di abad ketiga itu, siapa yang tahu nikahnya dia? Yang bisa menetapkan dia betul atau tidak ada sebagai keturunan Nabi bukan nasab secara syar'i, tetapi nasab secara penelitian ilmu sejarah. Ada nggak kitab-kitab sejarah zamannya yang menulis bahwa dia anaknya Ahmad? Tidak ada. Ada nggak Ahmad bin Isa dikatakan pergi dari Basra ke Irak ke Hadramaut? Tidak ada. Ada nggak yang mengatakan Ahmad bin Isa ini wafat di kota Hadramaut? Tidak ada. Ada itu setelah diakui oleh dia abad 9. Jadi ada 550 tahun jeda dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai mereka mengakui diri mereka keturunan Nabi Isa, dan selama itu tidak ada keterangan-keterangan di antara pengakuan itu dengan kematian Ahmad bin Isa yang menjadi referensi. Kata Ustaz Idrus Shomli, diakui saja, nggak mungkin para ulama itu mengambil, menetapkan, menulis di dalam kitabnya tanpa referensi, yaitu namanya husnuzon. Sementara kitab-kitab yang kita temukan yang ada itu menyatakan sebaliknya. Misalnya begini Mbak Mufid kan udah tahun 80-an udah besar. Kalau kita masih kecil waktu itu tahun 80 masih umurnya 4 tahun. 76 lahir, 80 4 tahun. Kalau misalnya ada berita di tahun 80 bahwa di 80 Presiden Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua NU Boyolali misalnya, itu ada beritanya. Sekarang misalnya tulis oleh saya bahwa Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua PCNU Boyolali yang demosioner. Dapat saya yang sebentar lagi mudah-mudahan jadi menteri, amin. Kalau zaman jadi menteri dia, amin. Ya Robbal. Nah, betul atau tidak ini sejarah atau buku yang kita tulis itu bisa dikonfirmasi dengan berita-berita yang ada di tahun 80. Adakah majalah? Ada majalah Tempo. Presiden Soeharto mendatangi Boyolali dan bertemu dengan Ketua NU Boyolali. Berarti betul. Ada pertemuan itu yang kita tulis ini berarti sahih. Karena apa? Karena sesuai dengan berita yang ada di masa itu. Kalau misalnya pas tahun 87, 7 tahun setelah peristiwa itu, ada lagi yang menulis, Ketua NU membuat buku biografi tahun 87. Biografi Ketua NU Boyolali ditulis tahun 87. Saya mempunyai pengalaman yang amat berharga karena pernah bertemu dengan Bapak Soeharto ketika beliau datang dari Jakarta ke Boyolali dan bertemu dengan saya. Berarti dikonfirmasi satu dengan kitab primer yang ada di tahun 80 berupa majalah Tempo. Di tahun 87 pun 7 tahun setelah peristiwa itu ada lagi yang mengkonfirmasi. Ini namanya kitab sekunder, sumber-sumber sekunder, sumber yang diceritakan oleh orang yang dia mengalami peristiwa itu tetapi ditulis bukan pada saatnya. Kalau yang ditulis pada saatnya namanya sumber primer. Kalau yang ditulis pada setelah kejadian itu terjadi namanya kitab sekunder. Nah nanti kita di 2024 ketika membaca bukunya Imanuddin Usman bahwa Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua MPCNU atau Ketua PCNU, ini dapat dikonfirmasi kebenarannya melalui kitab-kitab yang ada pada masa itu tahun 80 atau yang mendekatinya. Misalnya ini Tempo ini hilang nih. Majalah Tempo ini enggak sama sekali bisa temukan. Ada enggak yang mendekatinya? Ada ditemukan. Karena Ketua PCNU Boyolali sebelum meninggal dia menulis buku biografi dan ternyata betul informasi itu Soeharto datang ke Boyolali. Berarti ini buku 2024 yang saya tulis sahih beritanya karena terkonfirmasi oleh kitab tahun 1987. Sekarang Mbak Alawi ngomong dia turunan Nabi di abad 9. Di abad 6 ini ada kitab yang menyatakan bahwa Ahmad tidak punya anak namanya Mubarak karena anaknya cuma 3, namanya kitab Asyaratul Mubarakah. Nah, kitab di abad 5 menyebutkan salah satu anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad, tapi tidak menyebutkan dengan tegas bahwa anaknya cuma 3, yang disebutnya cuma 1. Itu ada kemungkinan nama siapapun yang bisa masuk di dalam keterangan-keterangan selanjutnya. Tetapi ketika di abad 6 ada sebuah kitab yang dengan tegas menyatakan anaknya 3,
walaupun dia tidak mengatakan tidak ada nama anaknya Ubed, tapi mafhum mukhalafahnya adalah tidak ada anak namanya Ubed. Sekarang pendukung Ba'alawi mengatakan ada enggak nama Ubed dinafikan oleh para ulama dan mulai abad ketiga sampai ke abad 9. Tidak ada ulama yang mengatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Kenapa? Karena bagaimana mengatakan sesuatu yang tidak ada? Orang yang tidak ada pada masa itu. Bagaimana kita mau mengatakan sesuatu yang tidak ada? Keterangan tentang bahwa anaknya Ubed, anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3 adalah merupakan penafian dan yang tegas dari ulama-ulama pada masa itu bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed ini. Ini nanti kalau kita baca lebih lengkap, ini waktunya tidak mungkin kan, ada kelucuan di mana asal pengakuan dia sebagai keturunan Nabi datang dari Basrahnya itu katanya bertiga dengan Bani Kudaini, dengan Bani Ahdal. Nah, 3 orang ini, Ba'alawi, Bani Kudaini, Bani Ahdal adalah saudara. Jadi 3 saudara datang dari Basrah ke Hadramaut, kemudian mereka mencar dan jadi ulama, menjadi syahid turunan Nabi yang ada di Hadramaut. Yang anehnya, yang disebut 3 bersaudara ini hari ini silsilahnya macam-macam. Ini Ubed bin Ahmad bin Isa ini ke Ali Al-Quraiti, Ahmad, Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Quraiti bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin, bin Muhammad Al-Baqi dulu bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Nah, sedangkan Bani Ahdal itu beda. Muhammad bin Sulaiman bin Ubed bin Isa bin Ali bin Himham bin Aun bin Musa Al-Qadim. Jadi nama Ubednya tetap ada, nama Ali-nya tetap ada, nama Isa-nya tetap ada, tapi susunannya beda-beda. Dan ujungnya menjadi salibnya, menjadi turunan laginya, ini keturunan Imam Musa Al-Qadim, ini keturunan dari Ali Al-Huwaiti. Ali Al-Huwaiti ini dengan Musa Al-Qadim saudara. Ini dari situ saja sudah terlihat bahwa mereka 2 kabilah ini dua-duanya adalah nasab palsu. Dan hari ini Syekh Syarafuddin Samsuddin ini sudah memberikan fatwa di Yaman bahwa Bani Ahdal dan Bani Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Itu bisa diakses di internet. Hari ini Syekh Syarafuddin Samsuddin sudah menafikan 21 daripada keturunan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini adalah palsu, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada lagi dari Ustaz Idrus Romli ini yang mengatakan bahwa ulama-ulama kan orang Madura, ulama-ulama kalau sudah ada di kitab NU itu kalau basul masail, kalau sudah ada di kitab yang mu'tabar, ulamanya udah mu'tabar, maka itu sudah bisa dijadikan hujjah. Sementara mereka dia itu NU-nya bukan NU asli, NU GL. Kalau saya ini basul masail NU asli. BPNU, kalau dia NU-nya NU GL, beda dong standarnya. Ulama bisa memberikan pendapat fikih tahun berapapun dia bisa dijadikan hujjah itu kalau pendapatnya itu bukan pendapat sejarah. Kalau sejarah itu bukan pendapat, bukan pemikiran, dia adalah riwayat. Yang riwayat itu memerlukan sesuatu yang namanya ittisalur riwayat, ketersambungan riwayat. Berbeda dengan pemikiran fikih. Kalau pemikiran fikih itu tahun abad ke-7 Imam Nawawi memakruhkan jenggot dicukur. Ya, Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya baik Majmu' dan lain sebagainya nyukur jenggot bagi laki-laki hukumnya makruh. Sementara di abad ketiga Imam Syafi'i mengatakan hukum nyukur jenggot adalah haram. Ini dua-duanya masih bisa dipakai. Mau kita taklid kepada Imam Nawawi boleh, kita mau langsung taklid kepada imam mazhab kita Imam Syafi'i boleh, karena itu pemikiran tidak memerlukan ittisal riwayat. Seorang ulama ketika dia mengistinbati dari Al-Quran dan hadis, kapanpun dia adanya, dimanapun adanya, bagi ulama itu boleh ditaklidi oleh orang yang mendengarkan atau mendapatkan riwayat tentang pendapatnya itu. Kalau saya mengikuti Imam Nawawi boleh mencukur jenggot, saya nggak mau, saya mengikuti Imam Syafi'i haram mencukur jenggot. Abad ke-7 Imam Nawawi dan abad ke-3 Imam Syafi'i walaupun berbeda riwayatnya, pendapatnya, itu tidak menjadi soal kita mau mengambil yang abad 7 maupun mengambil yang abad 3. Tapi sejarah nggak bisa bos, kayak tadi itu nantinya. Kalau misalnya di abad 9 orang bisa menulis apapun tentang suatu peristiwa yang dibantah oleh abad-abad sebelumnya, nanti kita bisa bikin berita-berita hoak di hari ini tentang leluhur kita sebagai orang yang menyisrik bendera merah putih, yang bendera merah putih yang ada di tanggal 17 itu disisrik oleh buyut saya yang namanya Samiaji. Kan yang menjadi benderanya sudah ada Fatma Nabi. Kita juga mau dong leluhurnya. Dan Soekarno sebelum tanggal 17 Agustus itu paginya dia mengumumkan kemerdekaan, malamnya ada di rumahnya Habib Anum.
Itu supaya apa? Supaya keren, masuk di dalam sejarah Bang Alawi itu. Padahal sudah dibantah oleh Profesor Anwar Gonggong dan lain sebagainya. Nggak ada itu katanya Soekarno malam-malam mau proklamasi besoknya ada di rumah Habib. Nggak ada itu katanya. Profesor-profesor sejarah menolak semua. Klaim-klaim yang ada hari ini dari para Bang Alawi tentang sejarah Indonesia, tentang Nahdlatul Ulama, semuanya terbantahkan. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan kakeknya lah yang menjadi rujukan Syekh Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Terbantahkan oleh sejarah yang dikatakan, disebutkan masih ada videonya oleh orang yang berada di dalam peristiwa sejarah itu terjadi, yaitu Syekh As'ad Samsul. Masih ada videonya. Beliau yang disuruh oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari, dan tidak ada dalam cerita itu Habib Hasyim bin Yahya didatangi atau dimintai pendapat oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak ada. Penting sejarah ini Bapak-bapak. Sampai kita ini sejarah Jawa Tengah, orang yang hari ini adalah keturunan para pejuang di masa lalu yang dibunuhin kita dulu zaman penjajahan leluhur kita. Nanti yang manen orang lain dengan merendahkan kita, dan kitanya mau direndahkan itu, bahkan membela orang yang mengatakan sebaliknya, second opini kata Kiai Iqbal tadi. Orang yang mengatakan second opini, bukan second opini, ini yang opini yang pertama, bukan second opini. Dan second opini itu sejarah-sejarah palsu, makam-makam diganti, KRT semua dilingkar jadi Yahya, itu yang palsu, itu yang second opini. Kita ini the first opini. Banyak sekarang ini yang apa artinya, kita ini bingung ngomong kayak Ustaz Yusuf Romli yang satunya Romli Abbas itu namanya Romli, kemudian ditasbih menjadi Rumel. Romli kan ditasbih menjadi Rumel, itu namanya Romli, tapi ditasbih menjadi Rumel. Saya ini diserang oleh Romli aja. Kemarin karena dia sudah menyerah, tidak bisa mencari kitab sejarah, sekarang dia ngomongnya kitab sejarah nggak perlu. Nah, gimana katanya dia mengaku dirinya sebagai sejarawan? Sejarawan itu setiap berita harus di cross check. Oleh apa di cross checknya? Kitab sejarah atau yang bukan sejarah? Tetapi ketika dia mencari ke Yordan, ke Yaman, ke Saudi tidak ketemu, hari ini dia mengatakan bahwa kitab sejarah tidak perlu. Bahkan bukan hanya kitab sejarah tidak perlu, yang memberikan sebuah pembanding dengan hadis Nabi dan sejarah Nabi. Ini yang kurang ajar. Kata dia, wahai orang-orang yang mementingkan dan kitab sejarah itu diperlukan di dalam konfirmasi sejarah, bagaimana dengan sejarah Nabi? Sejarah Nabi ditulis katanya 200 tahun setelah Nabi wafat. Ini palsu. Sejarah Nabi yang pertama ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. 80 Hijriah itu masih banyak sahabat Nabi yang hidup. Kalau misalnya dia itu umur 15 tahun sudah ngaji, maka pada umur 20 tahun dia banyak telah mendapatkan ilmu dari sahabat yang bisa menceritakan bagaimana pertemuan dan interaksinya dengan Rasulullah. Dia bisa bertanya, Nabi nama bapaknya siapa, ibunya siapa, dan hari ini semua sejarah mencatat nama ayahnya Nabi itu Abdullah, dan tidak ada perbedaan. Nama ibunya adalah Aminah, tidak ada perbedaan. Itu bukti bahwa kapanpun itu sejarah Nabi ditulis, tidak ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lebih tua dari kitab yang ditulis sebelumnya. Nah, kalau Alawi ini beda. Di sini katanya namanya Ubaid, kok di sana namanya Abdullah. Katanya Ahmad bin Isa ini di abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-7, abad ke-8 tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Kok kenapa di abad 9 ditulis punya anak namanya Ubaidillah? Sebuah berita sejarah apabila bertentangan dengan sumber sejarah yang lebih tua, maka berita sejarah itu tertolak, gugur otomatis. Sebuah berita sejarah apabila dia bertentangan dengan sumber sejarah yang lebih tua, maka berita sejarah itu dipastikan hoax.